Benar dengan Ibu Ida? Iya, benar. Boleh Bu, saya lihat gelangan tangan terlebih dahulu. Oh iya benar Bu. Di sini saya akan melakukan TTV pada Ibu. Boleh Bu, saya melakukannya? Boleh. Kalau begitu saya boleh duduk Bu? Iya. Di sini saya akan melakukan cek darah pada Ibu terlebih dahulu. Ibu, tekanan darah Ibu normal 190/80. Sekarang saya akan melakukan cek transfer pada Ibu. Pernafasan Ibu 80 per menit, berarti normal ya Bu. Di sini saya akan melakukan cek suhu pada Ibu. Lima ya Bu, suhu Ibu berarti normal juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Nek, perkenalkan nama saya Perawat Augia. Saya akan memberikan materi penyuluhan di posyandu lansia pagi ini. Nah, tadi kan Nenek sudah diperiksa TTV-nya. Sekarang saya akan berikan materi tentang kebutuhan gizi yang seimbang untuk Nenek. Tujuannya agar kebutuhan gizi Nenek bisa terpenuhi dengan seimbang, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Ya Sus, kira-kira waktunya berapa menit ya? Karena 30 menit lagi saya mau menemani cucu saya. Waktunya kurang lebih 20 menit, Nek. Bagaimana? Ya, Sus. Saya mulai ya, Nek. Penggunaan gizi pada lansia usia 60-75 tahun seperti Nenek itu hanya membutuhkan 43-53 kalori per harinya. Lalu bagaimana supaya kebutuhan gizi saya bisa seimbang, Sus? Agar kebutuhan gizi Nenek seimbang, Nenek perlu mematuhi panduan gizi yang akan saya jelaskan. Biasakan mengkonsumsi kalsium. Nah, kalsium itu bisa didapat dari ikan, dari susu, dan Nenek juga bisa mendapatkan kalsium dengan cara berjemur di pagi hari. Nah, yang kedua adalah biasakan mengkonsumsi makanan berserat. Makanan berserat bisa Nenek dapatkan dengan konsumsi buah dan sayur. Nah, buah dan sayur tersebut bisa mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit dan juga bisa mengontrol kadar gula darah dan lemak. Yang ketiga adalah minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika tubuh Nenek kekurangan air, maka akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi tersebut bisa menyebabkan demensia atau mudah lupa. Jika tubuh kekurangan cairan juga akan menyebabkan kadar natrium dalam tubuh akan meningkat sehingga akan menyebabkan hipertensi. Jika tubuh kelebihan cairan maka akan memberatkan kerja jantung dan ginjal. Yang keempat adalah tetap melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, berkebun, bersepeda, dan lain-lain. Yang kelima adalah batasi konsumsi gula, lemak, dan garam. Dengan mengkonsumsi gula, lemak, dan garam secara berlebihan akan mengakibatkan hipertensi, hiperkolesterol, hiperglikemia, stroke, penyakit jantung, dan diabetes.
Lansia lebih rentan terhadap penyakit degeneratif karena sistem yang membantu metabolisme gula, garam, dan lemak sudah tidak bisa berjalan dengan baik seperti dulu. Bagaimana, Nek? Apakah sudah paham? Sudah, Sus. Kalau begitu, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Sus. Baik, kalau begitu saya akhiri ya, Nek, penyuluhan posyandu lansia pada hari ini. Ya, Sus, terima kasih. Saya pamit pulang dulu. Iya, Nek, sama-sama. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat terus ya. Ya, Sus. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya perawat Dwi Anggraini. Iya. Di sini nanti saya akan mensosialisasikan mengenai perilaku. Salah satu cara mencegah terjadinya penyakit yang terutama penyakit yang menyerang di usia tua, di usia senja, yang paling efektif adalah menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat lah. Iya. Di antaranya itu mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Iya. Jadi itu seperti makan makanan yang sehat, Iya. sayuran, ikan, daging yang kaya akan vitamin, protein gitu loh. Iya. Lalu minum air putih minimal 2 liter sehari. Di usia senja harus memperbanyak minum air putih. Iya. Biar tidak kekurangan cairan. Lalu memeriksakan kesehatan secara rutin, paling tidak itu 1 tahun sekali ya. Iya. Selama ini udah pernah periksa atau belum? Sudah. Berapa kali ya? Ya, 2 kali. 2 kali. Terus. 2 kali dalam setahun ya, Mbak? Iya. Wah, baik gitu, Mbak. Terus pernah ada riwayat penyakit sebelumnya? Ya pernah ada. Apa, Mbak? Penyakitnya? Itu asam urat, dada sesek, vertigo, ngeluh-ngeluh itu. Pusing gitu ya, Mbak? Ya. Pernah dilarang dokter untuk makan makanan tertentu? Iya. Pernah. Kayak makan gorengan, Iya. makan daging kayak gitu. Iya. Kalau yang pusing tadi, Mbak, bisa jadi kayak darah tinggi. Kalau darah tinggi itu ada baiknya tidak terlalu sering memakan daging. Daging itu bagus, Mbak, tapi kalau keseringan juga bisa menimbulkan darah tinggi. Iya, betul. Terus asam urat juga tadi, sebisanya menghindari makan kacang-kacangan ya, Mbak. Iya. Terus juga harus sering mandi, paling tidak 2 kali sehari. Iya. Untuk menjaga kebersihan tubuh dari gatal-gatal, kotoran, seperti itu, Mbak. Iya. Lalu yang terakhir itu juga ada olahraga, Mbak. Melakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti jalan santai, Iya. jalan sana kemari di depan rumah, tidak harus jalan jauh, paling tidak tubuh itu bergerak seperti itu. Iya. Nah. Saya rasa ya cukup itu, Mbak, perilaku hidup bersih dan sehat. Semisal ada yang ingin Mbak tanyakan, monggo. Enggak ada. Cukup ya, Mbak, Ya. ya. Misal nanti ada keluhan atau ada hal yang ingin ditanyakan, monggo tanya ke saya. Iya. Nah, itu loh yang leher itu loh rasanya tuh nyeri, pegal itu sering. Ya, dada sesek itu. Ya cuman itu. Mungkin kalau yang kepala leher nyeri itu bisa merubah pola tidur. Bukan pola tidur, maksud saya itu posisi tidur, Mbak. Posisi tidur Mbak biasanya tengkurap, telentang, miring atau bagaimana? Ya, ya miring ya, Mengkurap? ya mengkurap ya. Kalau bisa itu untuk bantalnya itu jangan terlalu tinggi ya, Mbak. Ya. Nanti bisa cengeng. Bahasa Jawanya cengeng atau Ya. Mbak. Ya. Napa mulai sing ajeng ditekan ke? Udah. Sampun? Mbak. Oke. Saya rasa cukup ya, Mbak. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fuadatul Makfiro. Kebetulan saya yang mendapat kunjungan ke rumah Mbah untuk menyampaikan posyandu hari ini ya Mbah. Ya, siap. Kalau boleh tahu nama Mbah siapa? Nama saya Mbah Kasturi. Oh iya, Mbah Kasturi. Mbah Kasturi, Tubanan RW 2 RT 3. Iya. Mbah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait posyandu pada lansia. Untuk itu, apakah Mbah bersedia? Siap. Ya. Posyandu lansia ini lebih merujuk kepada kegiatan non-kesehatan. Kegiatan non-kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial Mbah dengan orang lain ya Mbah? Ya, siap. Nah, kegiatan Mbah sehari-hari ini ngapain saja ya? Ya, pertanian, Bertani. ke ladang, bertani, sawah. Oh, okay. Nah, Mbah, kegiatan bertani atau ke ladang itu termasuk salah satu kegiatan non-kesehatan. Lalu, apa saja kegiatan non-kesehatan? Yang pertama, rohaniawan. Rohaniawan itu keagamaan. Ya, betul. Oke. Terus yang kedua itu arisan. Ya, betul. Yang ketiga kegiatan ekonomi produktif atau berjualan. Yang keempat berkebun. Yang kelima forum diskusi penyaluran hobi. Nah, dari kelima yang saya sebutkan tadi ini kira-kira kegiatan apa saja yang Mbah ikuti? Yang saya ikuti setiap hari itu ya pertanian. Pertanian. Untuk rohaniawan, keagamaan misalnya berjamaah. Iya, betul, berjamaah ke masjid. Oh iya. Jualan juga ya Mbah? Ya, kadang-kadang musiman. Dari hasil pertanian berarti? Iya, musiman. Oh iya. Dari kegiatan non kesehatan di atas, tadi kan sudah saya lihat bahwa dari kelima ini ada 3 yang Mbah ikuti ya? Iya, ada. Nah, untuk itu apakah sampai di sini Mbah paham? Siap. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbah? Ya, saya kira cukup. Cukup. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mohon undur diri ya Mbah. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Rohaniawan itu keagamaan. Ya, betul. Oke. Terus yang kedua itu arisan. Ya, betul. Yang ketiga kegiatan ekonomi produktif atau berjualan. Yang keempat berkebun. Yang kelima forum diskusi penyaluran hobi. Nah, dari kelima yang saya sebutkan tadi ini kira-kira kegiatan apa saja yang Mbah ikuti? Yang saya ikuti setiap hari itu ya pertanian. Pertanian. Untuk rohaniawan, keagamaan misalnya berjamaah. Iya, betul, berjamaah ke masjid. Oh iya. Jualan juga ya Mbah? Ya, kadang-kadang musiman. Dari hasil pertanian berarti? Iya, musiman. Oh iya. Dari kegiatan non kesehatan di atas, tadi kan sudah saya lihat bahwa dari kelima ini ada 3 yang Mbah ikuti ya? Iya, ada. Nah, untuk itu apakah sampai di sini Mbah paham? Siap. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbah? Ya, saya kira cukup. Cukup. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mohon undur diri ya Mbah. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jessica Sinta Carla. Saya mahasiswi dari
Setikis Cendekia Utama Kudus dengan NIM 201901218. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang penyakit yang bisa terjadi akibat PHBS yang tidak dilakukan atau pola hidup bersih sehat terhadap lansia. Penyakit yang bisa terjadi akibat PHBS yang tidak dilakukan adalah 1. Yaitu diabetes, kedua osteoporosis, ketiga kanker, keempat stroke, kelima hipertensi, keenam obesitas. Penyakit tersebut bisa dicegah dengan kita melakukan PHBS atau pola hidup bersih sehat, bisa juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kalau begitu cukup sekian sosialisasi dari saya karena penyakit tersebut berhubungan dengan lansia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumita Sari. Saya dari mahasiswa Setikis Cendekia Utama Kudus, Prodi S1 Keperawatan, kelas PSIK 3A, NIM 201901218. Saya akan memberikan contoh tentang informasi sosialisasi kepada lansia tentang perubahan tubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, Pak, saya perawat Mita. Saya di sini akan memberikan informasi sosialisasi kepada Bapak tentang pertumbuhan tubuh atau perkembangan tubuh kepada Bapak pada lansia ya, jika nanti Bapak sudah bertambah usia. Seperti gangguannya itu seperti kekuatan tubuh itu menurun, mudah lelah, gigi goyang, dan mulut menjadi kering. Dan juga pendengaran Bapak itu berkurang, terus rentan mengalami pencernaan dan mudah jatuh. Apakah Bapak siap saya jelaskan? Baik, Bu, saya siap. Baiklah, kalau begitu saya akan jelaskan ya, Pak. Baik, Bu. Seiring bertambahnya usia Bapak nanti, maka tubuh pun akan mengalami banyak perkembangan atau perubahan dengan mengalami perubahan-perubahan seperti gigi goyang, tubuh mudah lelah, dan mulut menjadi kering. Contohnya tubuh lelah itu Bapak pada saat pergi, biasanya kalau pergi ke sawah, kalau sudah lanjut usia mudah capek, terus beraktivitasnya berkurang, terus kadang gigi menjadi goyang, terus cacat, dan bibir menjadi kering atau pecah. Dan juga nanti pasti akan mengalami penurunan daya ingat seperti lupa atau pikun demensia. Kalau sudah terjadi pikun, ciri-cirinya itu begini. Bapak kalau sudah lupa, ciri-cirinya itu begini ya Pak. Ditanyain kepada istri, Bapak kan sudah mandi? Padahal sudah, tapi Bapak jawabnya belum. Terus Bapak sudah makan? Bapak sudah makan tapi jawabnya belum. Kalau sudah pikunnya terlalu parah atau demensia, bisa melakukan seperti terapi khusus, dukungan dari keluarga atau obat-obatan. Bagaimana Pak? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak, saya lanjutkan lagi ya Pak. Baik. Baik. Dan juga akan mengalami kekurangan pada pendengaran. Berkurangnya pendengaran pada lansia atau
bertambahnya usia Bapak nanti kondisinya berkurangnya pendengaran umumnya terjadi sangat perlahan, sedikit demi sedikit Pak. Contohnya Bapak menonton televisi, biasanya Bapak saat pakai volume 5, tapi kok 5 nggak kedengeran, terus Bapak tambahin lagi 2 jadi 7 volumenya. Semakin kesini kok semakin nggak kedengeran, semakin memburuk. Jika semakin memburuk dan tidak bisa disembuhkan lagi, bisa dilakukan dengan memakai alat pendengaran di telinga ya Pak. Dan juga terjadi mudah jatuh penyebabnya. Lansia mudah jatuh seperti penurunan kebugaran fisik, gangguan penglihatan, obat-obatan, dan lingkungan. Contohnya penurunan kebugaran fisik, aktivitas Bapak berkurang, terus mengalami penyakit kronis dan punya darah rendah, biasanya itu mudah jatuh. Dan gangguan penglihatan, jika Bapak mempunyai penyakit katarak, Bapak bisa gangguan penglihatannya terganggu. Kalau melihat sinar ya cerah, lingkungan contohnya itu di ruangan Bapak, jika terasa gelap, Bapak sudah mempunyai gangguan penglihatan akan terganggu dan Bapak bisa terjatuh, dan lantai licin juga bisa Bapak terjatuh ya. Dan yang terakhir gangguan pencernaan ya Pak. Nanti kalau Bapak terjadi bertambahnya usia, Bapak akan mengalami gangguan pencernaan. Dan termasuk gangguan sistem pencernaan, banyak fungsi tubuh menurun, menyebabkan kerja sistem pencernaan tidak se-efisien sebelumnya, di mana otot-ototnya menjadi lebih kaku, lemah, dan tidak efisien. Sel tubuh juga tidak beregenerasi secepat saat Bapak masih muda nanti, sehingga jaringan Bapak sistem pencernaan menjadi lebih sensitif dan mudah mengalami luka. Lukanya itu seperti kayak diare, kan gangguan pencernaan ya Pak. Jadi nanti kalau diare biasanya berapa kali sehari, 1 kali atau 2 kali, tapi kalau sudah luka biasanya sehari bisa sampai 5 kali atau lebih. Jika ini sistem pencernaan tetap dalam kondisi prima atau baik, Bapak menghindari makanan bernutrisi yang aman dan nyaman bagi lambung, seperti menghindari minyak, terus bersantan, dan asam pedas. Hindari, dan alkohol ya Pak, minuman. Lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Makanan yang mengandung serat itu seperti apa? Kayak sayur-sayuran dan buah-buahan. Juga lebih banyak minum air putih 1 hari 2 liter. Bagaimana? Apakah Bapak sudah paham? Paham Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Jika tidak ada, saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Perawat Linda, tim dari Puskesmas Kecamatan. Di sini saya akan melakukan pengecekan gula darah nenek semua. Baik, untuk itu silakan nenek maju ke depan sesuai antrian. Terima kasih. Silakan Nek. Dengan nenek siapa? Nenek Sumara. Baik, nenek sudah makan? Sudah. Makannya kapan Nek? Tadi jam 7. Oh ya, berarti sebelum kesini ya Nek? Iya. Baik, saya cek dulu ya Nek. Iya boleh. Permisi tangannya Nek. Gula nenek 185 ya Nek. Itu artinya gula darah nenek tinggi. Untuk itu, nenek harus makan makanan yang bisa menetralkan gula darah nenek, seperti alpukat, cuka apel, sayuran hijau, telur, dan kacang-kacangan. Sudah Nek, terima kasih.
Pagi, Nek. Baik, Nenek dengan Nenek siapa? Sumira. Baik, Nenek Sumira sudah makan? Belum. Oh, baik, langsung saja saya cek gula darahnya ya, Nek. Permisi, tangan Nenek. Gula darah Nenek 65 ya, Nek. Itu artinya gula darah Nenek rendah. Nah, untuk itu Nenek bisa makan seperti kue kering, buah-buahan yang kadar gulanya lebih tinggi daripada buah lain seperti kismis, kurma, pisang, dan anggur. Kemudian Nenek juga bisa minum madu. Nah, makanan tadi itu bisa menormalkan kadar gula Nenek. Jadi kadar gula Nenek nanti tidak akan rendah lagi. Baik, Nek, terima kasih. Baik, sekian kegiatan posyandu dari Pokasmas Kecamatan. Terima kasih atas partisipasi Nenek semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.